nabimu. Ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaika Rabbi ajani wal taroji. Engkaulah Nabi, pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. If you admire the love your prophet, if you admire it, miss your prophet. If you really love the prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berkumpul bersama Rasulullah.
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسعوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق
Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan ketua panitia, yang keempat ceramah agama, yang kelima pembacaan doa, yang keenam penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Adalah kita sama-sama membacakan basmalah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Qori'ah Karin Fitrotul Fidyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan وآتينا موسى الكتاب
والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyamannya memakan buah ampalam, apalagi memakan buah mangga. Siapa aja tadi yang menjawab salam, Ibu doakan mudahan masuk surga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sumaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faqad aqamaha wa qad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhul karim wa ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita sayangi Kepala Sekolah SLB Harapan Bunda Banjarmasin yang buat Bapak dan Ibu Dewan Guru yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah mendapatkan mendidik daripada anak-anak kita di tempat ini, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah rahimahullah. Amin. Rombongan Maulid Al-Habsi yang kita sayangi juga, kita hormati, kita lazimkan. Bahan nama jamain tapi harus berangkat Bu. Alasan tak ada amplopnya. No, karena kita hari ini lanjutkan anu juga ngarakan suara emasnya Ibu Diatul. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu wali, wali murid, jangan jadi wali Allah. Para ibu-ibu wali yang beruntung dan berbahagia, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu wali ini ulun sebut dengan orang yang beruntung, Bu Ay. Bubuhan pian-piannya adalah orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Beruntung yang sudah dititipi oleh Allah dari rahim-rahim pian, seorang hamba-hamba Allah yang pada saat ini dengan sedang lucu-lucunya lah pula dalam pendidikan daripada di rumah, di sekolah ini. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dipanjangkan umur, disehatkan badan, dijadikan menjadi anak yang saleh, yang soleha. Mudah-mudahan anak-anak kita inilah yang akan membawa ibu dan ayahnya untuk masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun kecuali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu peristiwa yang luar biasa, peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan spektakuler. Artinya kadar bandingannya luar biasa, Bu Ay. Diberikan oleh Allah Isra dan Mi'raj itu. Maka patut kiranya, Bu Ay, kita juga ikut mengucapkan tasbih atas terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Untuk mengambil barokahnya dalam peristiwa ini, mari kita bersama-sama mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk mengagungkan, membesarkan, mentakjibkan suatu peristiwa yang diciptakan oleh Allah, yaitu Isra dan Mi'raj. Ya anak-anak sekalian, ikuti Ibu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan dan memi'rajkan baginda Rasulullah? Minta maaf Bu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi barakna halahu, yaitu diberikan keberkahan sekelilingnya. Kalau Rasulullah diberikan keberkahan karena dilakukannya melakukan Isra dan Mi'raj itu, diisrakan dan dimi'rajkan itu, sementara kita sebagai umatnya juga mendapatkan keberkahan. Alladzi barakna halahu, diberikan keberkahan sekelilingnya. Artinya kita juga sebagai umat Rasulullah juga mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah, kita di sini mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini juga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kemudian perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Hari ini sudah hari yang ke-23. Kita sudah sering mendengar riwayatnya lakulah daripada Isra dan Mi'raj. Kemudian untuk apa kita melakukan Isra dan Mi'raj? Tidak lain adalah untuk mengambil hikmah, ibrah yang terkandung daripada peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Ulun fokus dengan anak dulu belah, anak-anak sekalian yang ibu sayangi, yang ibu banggakan, ibu cintai. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah dipertontonkan, dibukakan videonya oleh Allah. Jadi kalau buat kita banyak video, Rasulullah lebih dulu sudah melihat videonya. Alhamdulillah dibukakan sudah, dibukakan pintunya, dibukakan artinya videonya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tergambar semua apa yang diperlakukan diperbuat oleh manusia di dunia, maka di akhirat sudah akan ada balasannya. Itu sudah diperlihatkan oleh Allah kepada kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah di perjalanan pada waktu beliau itu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, kemudian lalu Rasulullah diperlihatkan ada seekor burung. Ini burung, ada nggak burungnya nak? Ada burung nak Nah, burung. Di mana burungnya bintang? Di Allah. Hendak dengar kisah burung nak? Hendak. Nah, dengarkan ibu nak lah. Jadi Nabi kita diperlihatkan oleh Allah apa artinya melalui didampingi oleh malaikat Jibril, ada seekor burung yang burungnya itu besar luar biasa. Seekor burung itu tadi burungnya bertengger di mana tadi bertengger? Di tepi sungai danau. Tahu danau? Iya. Luas. Iya, luar danaunya. Sedang asik-asiknya Nabi kita melihat burung itu tadi, tiba-tiba terdengar suara. Apa suaranya terdengar? Subhanallah. Ya, suaranya coba semuanya kita. Subhanallah. Terdengar suara Subhanallah. Burung itu tadi bergerak-gerak sayapnya. Ya, burung itu ada sayapnya, bergerak-gerak sayapnya. Setelahnya, kayak itu contohnya. Setelah bergerak-gerak sayapnya itu setelah bergerak-gerak, lalu terdengar lagi suara Alhamdulillah. Ayo semuanya, Alhamdulillah. Burung yang tadinya bertengger bercaburnya terjun bercabur, tahu lah bercabur ya, terjun kemana? Ke danau tadi, bercaburnya, berenang. Ya, berenang burungnya. Setelah itu terdengar lagi suara sesudah subhanallah, alhamdulillah, lalu terdengar la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah. Nah, burung tadi namanya imbahnya terjun tadi ke, ya, burung
bangunnya terjun, baik itu bangkitnya bangkit dari terjun ke danau tadi, bangunnya berdiri. Nabi kita menyaksikan itu, menyaksikan semuanya itu. Setelah la subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, lalu terdengar lagi suara anak Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita bakalan takbiran hari raya. Takbiran ada lagi apa? Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tadi kan. Lalu burung tadi burung tadi naik, embahnya naik, burung tadi bertengger lagi. Setelah bertengger, lalu mendengar suara Allahu Akbar ya. Mendengar suara Allahu Akbar itu, burungnya tadi membuka sayapnya. Sayap itu besar sekali, lebar ya. Lebarnya sayapnya itu antara masyrik dan maghrib, artinya menutupi daripada seluruh dunia ini. Berarti besar luar biasa burungnya itu karena saking besarnya itu sehingga sayapnya itu aja terdiri dari 70.000 sayap. Bulu di sayapnya sudah menyebelah itu. Iya, bulunya bulu burung itu. Berapa? 70.000. Banyak lah. Banyak. 70.000 sayap. Nah, kemudian satu sayap itu satu burungnya itu meneteskan satu air. Kemudian keajaiban yang terjadi yang disaksikan oleh Nabi kita, airnya itu aneh bin ajaib. Kenapa? Karena ternyata airnya itu langsung dijadikan oleh Allah seorang malaikat. Iya, malaikat. Sini kalau Joko ini Joko aja sebenarnya. Nah, lalu satu malaikat tadi, satu tetes air diciptakan satu malaikat. Bulu-bulu daripada sayapnya tadi berapa tadi jumlahnya? 70.000. Satu tetes, satu sayap, satu bulu burungnya itu satu tetes air dijadikan satu malaikat. Berarti 70 itu sama dengan 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Jadi siapa aja yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, siapa yang membaca tasbih itu tadi satu kali dia membaca, maka dia akan didoakan oleh malaikat. Berapa malaikat yang mendoakan tadi? Sebanyak 70.000 malaikat. Untuk ada untung. Jadi kita itu pesan Nabi Ibrahim alaihissalam juga pada waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj, Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-6. Nabi Ibrahim juga pesan, ujar Nabi Ibrahim, apabila engkau nanti ya Rasulullah bertemu dengan umat-umatmu, sampaikan pesan daripada Nabi Ibrahim agar supaya banyak-banyak menanam di dunia ini. Artinya paling dianjurkan banyak-banyak membaca tasbih. Dan kita kalau baca tasbih ujar Nabi kita lawan paman beliau Sayyidina Abbas radhiyallahu an, ujar Rasulullah, wahai paman, hendaklah biar dapat pahala, bacaannya ringan, timbangannya berat. Jadi bacaannya ringan, timbangannya berat. Ya. Jadi apa? Jadi bila membaca tasbih itu kita maka mendapat timbangan nanti di yaumil mahsyar menjadi berkah. Dan mudah-mudahan mama, abah, kita doakan mudah-mudahan kalau kita
Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita juga ada ibadah yang sangat luar biasa yang apabila kita melakukan, maka niscaya kalau kita sudah Tuhan, kita tidak akan menjadi pikun, yaitu menggawi sembahyang sunat tasbih. Baik, sudah itu kita ikuti lagi perjalanan Rasulullah, sudah situ. Terus lagi Nabi kita naik dengan apa nak? Dengan pesawat kah? Tahu nggak? Kurang. Ya. Naik Nabi kita, Mi'raj Nabi kita itu burak kan. Lalu Nabi kita langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam sampai langit ketujuh. Berapa lapis langitnya tadi Pintar? 7 lapis. Kurang 2. Tapi kada dikurangin apa ya? Kada dikurangin. Tetap aja. 7 lapis langit naik Nabi kita. Luar biasa Nabi kita, hebat. Luar biasa lah. Naiklah Nabi kita, setelah naik sampai langit ke-7, sampai ke Mustawa. Kemudian Nabi kita itu kisahnya turun, lalu bertemu dengan Nabi Musa. Iya turun, sudah tadi banyak naik turun. Nah turun, Nabi naik turun. Iya turun Nabi kita sudah. Tadi menaik buraknya, nah itu turun pulang. Pada waktu langit ke-7, Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai bertemu dengan Nabi Musa bertanya nak. Ujar Nabi Musa, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad yang maha agung, yang luar biasa, artinya yang ditajimkan oleh Allah. Engkau sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala Mi'raj dan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Apa tadi ujar Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, apa tadi yang ikam terima? Kabar apa ini? Ujar Nabi kita nak, wahai Nabi Musa, aku mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan sholat sebanyak 50 waktu. 50. Banyak banget. Banyak lah 50 tuh. Banyak. 50 ya Allah. Iya. 100. 50 nah. Akhirnya apa? Ujar Nabi Musa, wahai Rasulullah, kada sanggup umat ikam melakukan 50 kali itu, banyak benar. Nah, akhirnya disuruhlah minta Nabi kita. Lalu Nabi kita naik lagi menghadap kepada Allah, minta, lalu dikurangi berapa? Dikurangi 5. Sudah. Jadi habis itu apa anak yang terjadi? Menurut riwayat, setelah Nabi kita itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, itu Nabi Musa merangkul lawan Nabi kita. Ya. Nabi Musa bertemu dengan Nabi kita, lalu berdapat tuh dirangkul, dirangkap, sipit-sipit dicium-ciumi oleh Nabi Musa. Nabi kita nih, kenapa jadi demikian Nabi Musa memperlakukan Nabi kita? Karena ujar Nabi Musa, aku sudah tidak diberikan, artinya kesempatan sih. Jadi Nabi kita tadi Nabi Musa tadi meragam loh Nabi kita. Kenapa ujar Nabi Musa? Aku sudah tidak dapat seperti ini diperlakukan oleh Allah. Engkau wahai Nabi Muhammad beruntung mendapat panggilan dari Allah, dapat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi Musa itu meragam, merangkul, artinya kepada Nabi Muhammad untuk apa? Artinya mengambil berkah. Nah, jadi mengambil berkah. Jadi istilah berkah itu mulai dari dulu Allah sudah dia dapat berkah sekali. Kemudian ujar Nabi Musa, ulang lagi
klik lagi Nabi kita, klik lagi. Iya, banyak. Setelah pulang turun lagi Nabi kita, ketemu lagi Nabi Musa, diragam lagi oleh Nabi Musa hingga sampai 9 kali. Nabi Musa tidak merasa puas, artinya merangkul, meragam kepada Nabi kita. Kenapa? Untuk mengambil berkat. Luar biasa kan? Jadi itu tadi pertemuan antara Nabi kita dan Nabi Musa, itu ada pertemuan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya selama 9 kali Nabi kita itu menerima bolak-balik dan akhirnya kita diperintahkan sholat 5 kali. Bayang berapa kali sehari semalam? 5 kali. Ya, apa? 5 kali. Ya. Terus apa lagi kisahnya? Ngaji sebagian 5 kali sehari semalam. Ya, jadi itu tadi apa kisah tentang Nabi kita. Kemudian kita ambil berkahnya kenapa gerangan dan di Isra dan Mi'raj ini diciptakan oleh Allah di bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Ternyata Rajab itu adalah suatu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dinamakan Rajab itu dengan sebutan Innar Rajaba Syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Syahrul Hurum artinya bulan yang penuh kemuliaan. Nah, lagi kita ikuti, ada lagi Nabi kita berjalan. Tapi ini sudah di perjalanan, sudah turun. Nabi kita berjalan-jalan. Pada waktu itu bertemu apa dengan Sayyidina, dengan sahabat beliau, Mu'az bin Jabal namanya. Ketika Nabi kita berjalan-jalan dengan Mu'az bin Jabal, ini sudah habis Isra Mi'rajnya, sudah turun lah, ini turun sudah Nabi kita. Lalu ini di luar daripada kisah, daripada Isra dan Mi'raj. Suatu hari Nabi kita berjalan-jalan lalu dengan Mu'az bin Jabal namanya, sahabat Rasulullah. Di tengah perjalanan Nabi kita bertemu dengan banyak kuburan. Nah, bisa melihat kuburan Wani lalu kuburan Wani siapa kata Wani yang kuburan apa? Itu biasanya kuburan itu untuk apa nak? Orang yang sudah meninggal dibuat di dalam kubur, iya, buat dalam kubur. Jadi Nabi kita ketika melewati perjalanan melihat kelompok ada kuburan-kuburan di situ, Nabi kita berhenti Nabi kita. Lalu Nabi kita berdoa Nabi kita mendoakan kepada orang-orang yang berada di dalam kubur. Setelah berdoa Nabi kita, lalu Nabi kita menjelaskan kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal tadi. Wahai Mu'az bin Jabal, ujar Nabi kita, karena Nabi kita ini, Nabi Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini diberikan kelebihan oleh Allah, itu dapat melihat alam kubur. Yang kayak apa dalam kubur, Nabi kita dapat melihat. Nah itu keistimewaannya lah. Nah kalau kita kalau melihat lah apa yang terjadi dalam kubur, biar kita nggak pakai terong-terong kayak apa aja, pakai alat, ada kamu melihat, ada Nabi kita kalau melihat diberikan keistimewaan oleh Allah. Melihat ujar Nabi kita kepada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az bin Jabal, ini ada kubur ini, orang yang ada di dalam kubur ini dalam keadaan disiksa luar biasa. Kalau disiksa dipukuli anak-anak dan dipukuli oleh malaikat. Jadi ujar Nabi kita, ya Mu'az bin Jabal, andai kata orang yang berada di dalam kubur yang sedang diajak oleh Allah Ta'ala dalam kubur itu tadi, andai kata seumur hidupnya dia pernah melakukan puasa di bulan Rajab walaupun hanya 1 hari, maka saya orang yang tadi sedang diajab itu akan diringankan ajabnya. Jadi puasa di bulan Rajab itu sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah, itu sunnah Rasulullah. Sekarang kita sudah berada di
Tahun ini Rajab 29 hari aja. Berarti tinggal berapa hari lagi Rajab akan berlalu meninggalkan kita ya Allah. Masih ada kesempatan. Iya. Jadi ujar Rasulullah, andai kata orang yang diajak oleh Allah dalam kubur tadi itu pernah puasa di bulan Rajab, karena bulan Rajab ini kulun nasi jaun yaumil masal itu nanti akan merasa kelaparan dan kehausan. Mulai dah. Biar aja ya, ada. Andaikan apa artinya pernah puasa lah, jadi sangat dianjurkan puasa. Setelah itu apa yang terjadi Nabi kita? Setelah habis itu lalu Nabi kita mengambil pelepah kurma. Ya, di Arab itu nanti di Mekah, di Madinah banyak pohon kurma. Diambil pelepah kurma itu tadi. Setelah diambil pelepah kurma itu tadi, lalu ditancapkan di kubur. Ditancapkan oleh Rasulullah di kubur yang tadi di dalam kuburnya ada diajak oleh Allah. Nah, setelah itu setelah ditancapkan pelepah kurma itu tadi, maka ujar Rasulullah, insya Allah dia akan selamat. Akan apa? Tidak lagi diajak. Yang menjadi bahan pemikiran kita. Baju. Iya. Kalau jadi yang jadi bahan pemikiran kita pula, kalau zaman Rasulullah dengan ditancapkan beliau itu sepelepah kurma, diberikan syafaat kepada umat waktu itu, maka selamatlah umat itu, tidak diajak daripada siksa kubur. Sementara kita sekarang ini bagaimana? Artinya tidak ada Rasulullah. Nah, oleh sebab itu dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, maka sehingga kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa melaksanakan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan juga Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan pula dengan berkat kita menjunjung tinggi apa-apa yang disunahkan Rasulullah, mudah-mudahan kita juga mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita berkumpul seperti ini, dengan memperingati suatu peristiwa yang sangat dasarnya luar biasa, yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita berkumpul di dunia ini, mudah-mudahan kita juga berkumpul di dalam surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang ibu sayangi, Bapak Ibu, Dewan Guru yang kami muliakan, para wali-wali murid, orang tua murid yang beruntung, sangat beruntung dan berbahagia. Ulun kira-kiranya kalau berpanjang lebar pula mengambil berkahnya aja di dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini, dengan harapan mudah-mudahan melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keimanan kepada kita, iman yang kuat, dan mudah-mudahan doa kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang istiqomah di dalam beribadah, serta mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apapun yang kita dengar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu, mudah-mudahan doa kita semuanya dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita dipatiakan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kira-kira yang dapat Ibu sampaikan. Salah dan hilang mohon ampun dan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa bi ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Al-Fatihah. Tiladatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan anak-anak ibu yang baiknya, mudah-mudahan jadikan anak yang soleh, jadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, mudah-mudahan semuanya membawa orang tuanya ke dalam surga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkati surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Anak-anak ibu ikuti ibu anaklah. Allahumma kharujna min julmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tahlana abwabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma, tangannya semua di atas dada tangan kanan, dadanya, dada sini sayang. Nah, dari semuanya. Adik, tangan kanannya mana? Nah, semuanya tangan kanan sayang, hendak di dada. Ayo, nah, ikuti ibu naklah. Allahumma nawwir qalbi. Allahumma nawwir qalbi. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwaratal ardi bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina ya Allah wa barakatan fi rizqina ya Rahman wa barakatan fi rizqina ya Rahim ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah ya zakira zakirin tub alaina taubatan nasuha wajibna bi fadli nura wa juhura wa uduha bi rahmatika ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbi habli minas salihin. Mama-mamanya ikuti ulun. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa Rabbi
acara selanjutnya itu bentuk kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia SLBH Berguna mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua, anak-anak Ibu, Ibu Husni dan Ibu Ustazah. Apabila dalam kegiatan acara pada hari ini terdapat kami mohon maaf untuk mendukung kegiatan